Halo, selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macet bicek dulur-dulur dimanapun berada dan kita lanjut lagi ya. Untuk Sriwijaya Pagi edisi Selasa tanggal 21 April 2026 di obrolan komunitas sampai jalan tuntas kaki di jam 10 siang. Ini kita sudah kehadiran ada 3 narasumber kita ya, yaitu kawan-kawan dari akademisi Fakultas Pertanian Universitas Palembang. Ini kita bakal ngomongin soal tentang peran akademisi dalam pengelolaan lingkungan perkotaan melalui inovasi urban farming ya kayak itu. Oke, dan langsung aja kita bakal sapa ketiga narasumber kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, dan kalau Bu Asmawati kayaknya sudah tidak asing lagi ya untuk di Pemprov Palembang. Tapi ini tidak sendirian, didampingi juga ada rekan dari dosen Fakultas Pertanian Unpal Palembang, Universitas Palembang, dan juga ada mahasiswanya juga di sini ya. Baik, dan coba kita kenalan dulu. Yang pertama ke Ibu Dr. Insinyur Asmawati MSI, sehat Bu ya tadi ya? Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya kurang berbunyi. Coba dipegang ujungnya Bu, maaf Bu. Yang mana tuh? Tuh udah bunyi lagi. Oke, baik. Dan Entar dulu Mas, aku mau promosi apa tuh? karena selamat pagi pemirsa semua, terutama untuk yang generasi milenial dan Gen Z. Kami ingin memperkenalkan bahwa di Bukit Besar, tepatnya di Jalan Dharma Pala 1A itu ada universitas yang namanya Universitas Palembang. Di mana Universitas Palembang itu mempunyai 4 fakultas, 6 prodi, antara lain agroteknologi, kemudian teknik sipil, teknik elektro, prodinya kemudian ilmu hukum, pendidikan bahasa Inggris dan manajemen. Oke, termasuk juga ada Fakultas Pertanian juga di situ Bu Ada, ya. ya silakan kalau mau Boleh. mendaftar untuk menjadi mahasiswa, ada program KIP dan ada beasiswa dari yayasan. Itu ada beasiswanya juga ya. Untuk anak-anak yang berprestasi dan kurang mampu. Kalau Bu Dr. Asmawati ini sudah bergabung sejak kapan nih? Sudah, ini kok udah mau pensiun ya, udah 30 tahun. 30 tahunan, aduh, udah lumayan cukup lama juga ya. Lumayan. Termasuk dosen senior juga di situ ya. Luar biasa sekali. Nah, ini ada Bu Asmawati juga, ada dosen muda ya. Iya. Oke. Ini ada Pak Novikar Saputra Idli, SPMSI. Kabarnya sehat juga Pak ya? Alhamdulillah, luar biasa, Alhamdulillah Mas. sehat. Ini juga sebagai dosen Fakultas Pertanian Universitas Palembang. Iya. Bergabungnya sejak kapan nih? Kalau bergabung di Universitas Palembang itu dari semenjak lulus kuliah itu 2024 langsung masuk ke Universitas Palembang. Pokoknya begitu wisuda bergabung di sini Iya, ya. benar. Ini tahun kedua masuknya. Ya, Oke, tahun luar biasa kedua. sekali. Semangat Pak ya. Iya, selalu semangat, itu harus semangat. Oke, baik. Dan ini juga ternyata ada perwakilan dari mahasiswanya juga ya. Ada Luciana, apa kabar Luciana? Alhamdulillah sehat. Luciana ini semester berapa nih? Semester 2. Semester 2 ya. Kenapa memilih Fakultas Pertanian? Karena tertarik dengan budidaya tanaman dan mudah untuk Apa tuh? cari kerjaan. Banyak peluangnya di situ Iya, ya. iya. Oke. Cinta tanaman. Cinta tanaman juga. Ini agak goyang ya mikrofon kita ya. Oke, coba Bu. Oke, cek. Di Cek, ujungnya cek. coba. Cek. Itu. Ada. Coba. Halo. Udah bagus tuh. Baik, nah ini ngomongin soal budidaya tanaman, ini juga terkait dengan tema kita juga ya, yaitu peran akademisi dalam pengelolaan lingkungan perkotaan melalui inovasi urban farming ya. Yang tadi juga sudah perkenalan masing-masing, ini juga termasuk akademisi juga. Yang kita pengen tahu untuk awal dulu nih, urban farming ini untuk yang awam yang belum tahu apa? Sebenarnya itu inovasi untuk budidaya pertanian di perkotaan. Oh, gitu. Sebenarnya. Tetapi juga bisa menggunakan yang sekarang istilahnya smart farming, artinya bisa menggunakan sudah bisa menggunakan internet misalnya seperti itu. Jadi artinya sudah sistemnya digitalisasi atau otomatisasi. Oke, jadi memang sudah mengikuti era saat ini Bu ya. Ya, dan itu juga kalau boleh saya Tambahkan. tambahkan Cak Ilham, bahwa salah satu untuk kita ketahanan pangan, karena kan di ketahanan pangan itu kan ada hal-hal yang harus kita penuhi. Apa tuh? Antara lain 4 ya, Ada 4. kestabilan bahan baku ataupun bahan makanan yang selalu harus kita siapkan. Kemudian juga harus ada bahan makanan itu setiap saat harus ada. Kemudian aksesnya, keterjangkauannya itu harus tersedia setiap saat. Dan yang penting lagi adalah keamanan maupun
bahan baku makanan itu bisa tersedia sehingga memang kita menggunakannya itu atau memanfaatkannya itu akan membuat kita badan kita menjadi sehat. Oke, dan ketersediaan ini mungkin kaitannya dengan itu tadi ya, budidaya itu tadi ya. Ya, salah satunya itu. Nah, mungkin ke Pak Novikar ya, kita pengen tahu. Ini kalau buat untuk Kota Palembang kan termasuk kota besar juga ya untuk di Indonesia. Dan melalui kawasan perkotaan ini lingkungan untuk budidaya apakah masih punya potensinya untuk Palembang? Jadi gini Mas, kalau terkait tentang urban farming ya, kalau masyarakat awam apa itu urban farming? Urban itu kan masyarakat kota. Masyarakat kotanya ya. Itu pertanian. Jadi pertanian di perkotaan. Oke. Secara definisi kan. Nah, urban farming ini tidak hanya sekedar inovasi, tapi relate dengan tema kita juga. Ini juga sebagai pengendali lingkungan, Mas. Oh, ada perannya juga di situ ya. Sangat, pengendali lingkungan juga tuh. Sangat, apalagi kita di perkotaan ini kan kita lihat sendiri. Terbatas ya kawasannya ya. Terus lahan terbatas. Lahan yang terbatas tidak hanya di perkotaan, tapi juga di pedesaan makin lama makin sempit. Makin habis ya. Makin habis kan. Ditambah lagi banyak lahan-lahan sudah beralih fungsi. Nah, jadi itu. di kota ini makin hari kekurangan makanan. Oke. Nah, pada dasarnya makanan dari desa itu hampir 70%-nya itu masuk ke kota. Oh, begitu. Nah, gitu Mas. Jadi dengan adanya urban farming ini tidak hanya ketahanan pangan kata Ibu Asmawati tadi, tapi juga sebagai mitigasi untuk lingkungan yang lebih ekstrim. Apalagi ini kan diprediksi nanti ke depannya cuaca yang El Nino. lebih El cepat. Nino juga kan? ini diprediksi April akan ada ini ya dampaknya juga nanti. Suhu semakin tinggi dengan adanya urban farming ini setidaknya kita dapat mengurangi emisi karbon kan yang dihasilkan oleh Tumbuhan ya. yang dihasilkan ya? oleh kendaraan. Oh, kendaraan. Waduh. Salah tuh. Salah Celam cak kepacaan nih. Awak Justru bukan pertanian nih. dengan tumbuhan menghasilkan oksigen. Oh, Kan begitu. sehingga jadi Kebalik ya. kendaraan lebih sehat, Lebih sehat lagi. sejuk, kan. Apalagi sekarang pemerintah kita juga terutama provinsi kan menggalakkan yang namanya gerakan mandiri pangan. Ya. Nah, itu kan. Bagaimana kita memanfaatkan lahan ya yang ada di sekitaran kita. Luar Jadi biasa gitu, sekali Mas. tuh. Oke, baik. Mungkin ke Luciana juga ya sebagai Gensi juga dan juga sebagai mahasiswa di sini. Kalau buat Kota Palembang mungkin pernah jalan-jalan melihat kawasan mana nih yang pernah terpantau di mata Luciana itu yang urban farmingnya itu digalakan di situ. Ada nggak? Ya, kalau untuk di Kota Palembang ini ya belum lihat, tapi kalau untuk di permukiman seperti rumah Pak Novikar itu saya sudah. Oh, ini kawasan mana nih Pak Novikar rumahnya? Kebetulan saya ada di seberang Mul 1, Cek. Tapi masih Palembang ya itu ya? Iya. Masih satu kawasan Palembang juga ya? Iya. Sudah pernah lihat karena dia merupakan menanam seperti hidroponik. Ya, kultikultur ya, menanam tanpa tanah. Oh, begitu. Dan juga Pak Novikar ini gambar yang saya dapatkan selain aktif sebagai dosen Fakultas Pertanian di Unpal juga aktif juga menjadi pembicara juga ya. Jadi narasumber. Boleh dong di-spill sedikit nih bagaimana tuh? Boleh, Mas. Kalau kemarin di akhir tahun ya, kemarin saya menjadi narasumber di Musi Banyuasin, bukan di kota. Nah, dusun aku itu. Musi Banyuasin di Kayu ya? bukan, tapi di Kecamatan Babat Supat. Oh, Babat Supat. Kalau saya kan kita ke kiri atau kan bisa juga kan. Tapi kita ngarah ke kanan, itu daerah Babat Supat, kayak di Desa Letang, ada 3 desa kemarin saya menjadi narasumber, yaitu tentang inovasi pertanian pedesaan. Oh, begitu. Jadi tidak hanya saya masukkan konvensional pertaniannya, tapi saya masukkan tentang modernisasi pertanian. Terutama saya merujuk untuk anak-anak muda di pedesaan. Bahwasannya di pedesaan itu Mas, terutama di dunia pertanian, anak muda itu sekarang tidak menoleh lagi ke dunia pertanian. Wah, betul. Itu ya. Karena itu. Apalagi banyak pengaruh juga ya. Banyak pengaruh Mas. Yang ya terutama kita tahu sendiri ya. Jadi di sana sengaja saya bilang kepada yang mengundang, saya mau anak muda ikut di situ. Iya, supaya mereka dapat edukasi juga ya. Benar Mas. Jadi sedikit miris bahwasannya anak muda itu tidak melihat pertanian ini kedepannya akan cerah. Tuh. Kalau di perkotaan tentang urban farming, kita balik lagi ke urban farming tadi, kedepannya ini akan menjadi suatu usaha yang akan
menjanjikan juga ya. Itu tidak hanya yang saya bilang, tapi sudah banyak penelitiannya bahwasanya penerapan urban farming ini semakin hari akan semakin melonjak kebutuhannya ya. Karena ini salah satu kebutuhan pokok juga ya untuk pangan kita ya. Nah, tidak hanya di Musi Banyuasin tadi, saya juga kemarin ada anak PAUD, SMP 1, TK, itu ya. Kemarin. Terus yang terakhir saya ikut dari teman-teman Unsri, pengabdian masyarakat, itu saya sebagai narasumber di Kedamaran SMP di Indralaya. Di Indralaya ya. Nah, menjadi narasumber itu tentang ya urban farming tadi. Kalau di Indralaya itu bukan lagi urban, tapi dia peri urban. Apa tuh bedanya tuh? Urban jadi sama kita peri itu urban. ada yang namanya UPA, urban farming and peri urban. Kalau urban itu kan masyarakat kota. Kalau peri urban itu pinggiran kota namanya. Pinggiran Jadi kota, transisi antara kota ke desa. Mungkin kalau di Palembang kayak kawasan di Talang Jambi Ujung, Bener. Talang Betutu gitu ya, Gandus ya. Benar. Oke. Nah, mungkin itu sedikit beberapa ke belakang itu jadi ya. sumber. Baik. Dan ini kalau kita kembali ke Bu Asmawati, kita pengen tahu untuk tadi disampaikan Luciana bahwa menanam tanpa tanah. Ini bagaimana sih Bu supaya pendengar kita juga bisa dapat pemahaman di sini? Sebenarnya ini udah lama ya Pak Fikar ya. Karena hidroponik artinya kita memberikan nutrisi tidak harus melalui tanah. Jadi melalui air, kemudian kita budidayakan tanaman itu sehingga dia akan menghasilkan tanaman yang lebih sehat. Karena sedikit sekali dia menggunakan bahan-bahan dari kimia yang berbahaya seperti pestisida, pestisida kimia itu melalui air. Ada sekarang malah yang aquaponik ya, melalui ada pengembunan udara, bisa dimanfaatkan juga dengan menggunakan ternak ikan misalnya seperti itu. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Kalau pemilihan jenis tanamannya apa itu Bu? Untuk yang tanpa tanah itu tadi? Banyak sih sebenarnya. Antara lain tanaman sayur-sayuran yang ini tokonya sebelah ini yang pakai ya. Jadi yang berumur sebulan misalnya kan, udah bisa dipanen langsung. selada, pakcoy, kangkung, bayam, bisa semua. Kangkung Bu, tadi malam kami beli. Pun bisa. Seporsi itu 15.000 itu kangkung. Yang kita tanam itu mungkin saya akan tambahkan. Ini kan ada mengendali untuk pencegahan ataupun kita tetap mempertahankan lingkungan hidup. Artinya yang digunakan untuk yang urban farming ini juga bisa dari limbah. Bisa Pak juga Fikar ya. Bisa dari limbah. Kemudian baik limbah plastiknya. Plastiknya artinya bisa digunakan sebagai bahan untuk alat ya. untuk tempat hidroponiknya. Kemudian juga bisa bahan organik, bisa kita jadikan pupuk. Oke, baik. Kalau Luciana bagaimana di lingkungannya? Apakah sudah melakukan giat untuk urban farming itu tadi? Baik, kalau di lingkungan saya itu belum ada. Belum. Tapi kalau di lingkungan seperti Pak Novikar sudah ada, sudah berlaku. Oke. Dan Ibu Asmawati juga sudah menerapkan ya Bu ya. Di kampus. Di rumah. Di rumah. Ya. Oke, baik. Nah, ini kalau ke Pak Novikar lagi, kita pengen tahu untuk tadi ya kayak kangkung, apalagi tuh tadi selada dan lain sebagainya itu punya potensi nilai jual yang tinggi juga ya. Sangat itu. Karena mengingat terutama di tempat pecel lele itu kan kangkung itu menjadi favorit sekali tuh. Sebagai tumisan gitu ya. Dan ini kalau kepikiran kita pengen ini punya lahan sedikit nih di sebelah rumah atau di belakang rumah untuk pemanfaatan urban farming ini tadi. Tahap awalnya bagaimana nih Pak Novikar? Kalau dibilang tahap awal yang pasti ya itu niat ya. Niat dulu, benar. Niat karena apa? Dalam sistem budidaya pertanian itu yang pertama sekali yang kita mainkan hati. Hati dulu ya. Kalau kita bertanam pikirannya uang terlebih dahulu, itu pasti salah ya. Salah. Tapi bagaimana sih tanaman ini harus hidup sehingga menghasilkan tadi. Jadi itu dulu ya yang kita bangun ya. Yang kita bangun, niat, terus belajar apa menjadi kendala, nanti seiringnya jalan itu akan, kalau bahasa Palembangnya itu dapat celahnya, dapat punchline-nya, nanti di situ nanti seiringnya jalan, seiringnya akan mengikuti waktu, sendiri ya. Iya, mengikuti sendiri apa kendalanya, dengan adanya kendala kita dapat memperbaikinya sendiri gitu kan. Nah, untuk tadi melengkapi sedikit dari Ibu Asmawati terkait pertanyaan Cak Ilham tadi tentang menanam tanpa tanah ya, sedikit itu. Edukasi ya Mas. Bagaimana tuh? Sebenarnya menanam tanpa tanah itu sebenarnya sudah terjadi ribuan tahun. Udah lama ya.
Selama Dasar ini orang saya Indonesia saja yang baru tahu. Oh, udah lama sekali tuh. iya, bahwasannya menanam tanpa tanah itu sudah ada pada zaman Aztec, zaman Babilonia. Wah, udah lama sekali. Sudah lama kan? Yang dibuktikan dengan adanya hanging garden itu Ya, di zaman Mhm. di zaman Babilonia. Babilonia. Oke. Itu sudah Kaisar ada. Nebukar. Iya, benar. Mhm. Itu kalau di zaman Aztec biasanya orang menanam terapung Mhm. tanpa tanah kan. Tuh, Oke. jadi kalau di Indonesia sendiri masuk itu sekitar tahun 1980-an ya. Mhm. Ya. Tapi booming-boomingnya Baru belakangan ini ya. sekarang. Jadi sedikit terlambat lah Mhm. dibilang gitu, tapi tidak tidak terlalu lambat, Ya. masih bisa kita untuk survive terus. ke Melakukannya depan. ya. Iya. Iya, betul. Oke. Ini kalau kita jalan ke rumah saudara ataupun juga ke rumah tetangga itu kita melihat pasti ada tanaman cabai ya. Iya, Iya. nah, itu Yang paling awam sekali itu tanaman cabai itu sering ada Sering. di halaman baik itu dalam pot Iya, ataupun juga di dekat pagar. Artinya di sini masyarakat sebenarnya sudah sedikit ada kemauannya di situ ya. benar. Sudah menciptakan. Cuman bagaimana untuk mengembangkannya ini tadi ya. Betul, ya. Dan terkait dengan itu tadi mungkin manfaat sisi lainnya bagaimana nih Bu Insinyur Asmawati? Yang jelas ya dengan kita memanfaatkan halaman pekarangan rumah, lingkungan kita jadi lebih asri, Oke. lebih bagus. Lebih hijau ya. Kemudian kita bisa memanfaatkan atau menggunakan bahan yang sudah kita tanam itu untuk konsumsi sendiri. Oke. Pada waktu Lebaran misalnya, kemarin kan hidroponiknya lagi siap dipanen, sengaja belum dipanen. Tamu Memang nunggu datang. momennya ya. Enggak, tamu datang. Oh, tamu tuh, datang. Silakan ambil, bawa pulang. Nah, itu artinya momen-momen seperti itu ya. Oke. Nanti kan itu kan sebenarnya bisa menjadi apa ya? Ide. Ide orang-orang. Loh, kok dia bisa nanam saya nggak bisa. Mudah sekali kayaknya nanam. Jadi berkesan di situ Bu ya. Nah, iya. Dan itu bisa menghasilkan uang seperti Pak Pikar. Makanya dia tetap usaha itu. Dia ini orang udah banyak duit nih sebenarnya. Dari Amin, usaha amin, itu amin. benar dijual ke supermarket loh malahan. Iya, benar. Oh begitu ya. Boleh dong Pak Novikar kita pengen Tadi tahu soal pertanyaan tadi kan nanya soal income ya. income-nya. Iya. Sebenarnya tanaman hidroponik itu nilainya tinggi Mas, Iya. ketimbang dengan tanaman konvensional. Dan hasilnya bagaimana tuh untuk Lumayan. jenis Kalau- tanamannya tuh? Kalau dari penelitian Mhm. antara konvensional dan hidroponik itu lebih tinggi hidroponik. Kualitasnya. Oh kualitasnya ya. Kualitas. Kayak mungkin lebih segar, Lebih sehat. Benar. lebih gemuk-gemuk itu ya. Benar. Terus efisien. Mhm. Cuman satu sedikit kurangannya itu di investasinya Kenapa tuh? sedikit harus lebih tinggi. Mhm. Gitu. Tapi dengan investasi tinggi itu bertahannya lama. Jangka panjang ya. Jangka panjang. Pemasukannya ya lebih tinggi dari yang konvensional tadi. Oke. Karena sayur hidroponik ini end usernya bukan ke pasar, bukan Lebih ke market market, retail ke ya. resto, kan, Oh, resto. ke hotel, Hotel. gitu kan. Ya memang sifatnya itu langsung produksi begitu ya. Benar, yang membutuhkan sayur-sayuran Rutin. dengan kualitas yang Lebih baik kan. ya. Termasuk mungkin bisa ke retail juga tuh. Iya benar ya, ke apa namanya, ke retail, ke supermarket besar itu. Ya gitu. Kalau selama ini bagaimana tuh di rumah? Ada apa aja di situ yang sudah dibudidayakan? Ya, kalau di sampai ke rumah rooftop. sampai itu kan rumah Ke ada rooftop. seng. Kalau ada rooftop sedikit, mungkin Oke. ada space ada sekitar 5x3 itu rooftop. Sisanya tahu nggak di Mas Cak di atas seng loh. Oh di atasnya juga bisa dimanfaatkan itu ya. Iya, jadi seng di rumah saya tuh saya kasih tasu ya bisa diinjak. Nah, di atas itu saya kasih paralon untuk tanam. untuk hidroponik. Wah, Hidroponik. ini inspirasi sekali ya. Iya. Artinya memang Karena kalau hatinya kita sudah jeli, tersentuh dia, Mas. benar. Ya kita Sudah tahu cinta apalagi di dia tuh, sebelah Mas. Ulu Satu kan masyarakatnya padat. Oke. Nah, Iya. kalau gang-gang sempit ya kan, kebanyakan masih rawa, masih terkena pasang surut air sungai kan, jadi yang mau nggak mau lah Mendukung juga ya? terbatas di atas seng, Di situ ada apa aja? Selada mungkin. selada, romai, sawi pagoda kadang tanam, Oke. pakcoy yang Ada pasti, pakcoy juga. pakcoy, kangkung, Kangkung itu ya. Yang nggak ketinggalan juga yang Pak. nggak ketinggalan itu kan panennya cepat. Kalau durian nggak ada ya? Hah? Durian. Kayaknya ruangannya belum cukup itu. Oke baik. Artinya ini butuh apa ya? Bekal ilmu juga ya. Supaya ini bisa jalan nih. Iya. Dan untuk yang ilmunya belum sampai ke sana, bagaimana Bu Asmawati baiknya tuh menggali pemahamannya kemana? Agak goyang lagi tuh ya. Cek. Oke, lu sih. Oke itu. Sekarang kan udah banyak sebenarnya kan. Ya. Kita bisa belajar dari YouTube. Karena Oke. biasanya mereka kan yang terutama yang wirausaha ini kan mereka memanfaatkannya misalnya melalui YouTube. Jadi bisa sebenarnya. Ada tutorialnya ya. Dan di tempat-tempat tertentu misalnya katakanlah di satu tempat yang memang saya kasih contoh aja seperti The Zapam. Ya.
bukan karena kami di endorse dari sana. Artinya salah satu contoh yang ada di Palembang itu The Zapam itu pemula generasi Gen Z, malah untuk yang belum PAUD pun umur 2 tahun udah bisa, artinya belajar edukasi di situ. Mudah sekali sebenarnya. Jadi ada ya tempatnya ya. Iya, itu tadi harus dengan hati. Kemauannya tuh. Iya, walaupun itu harus dengan hati. Baru bisa. Dan saya contohkan lagi, kalau tahun 80-an itu, kan kami kan memang dari tahun 80-an udah aktif. Iya, aktif di pertanian itu. Untuk mencari bibit anggur itu susah sekali. Oh itu. Tapi sekarang di mana di saat di Palembang ini banyak sekali sebenarnya. Dimanfaatkan itu kan pekarangan rumah. Dengan nanam anggur di dalam pot dan hasilnya oke. Iya, apalagi itu buah mahal juga ya. Iya, ya. Nah, yang seperti itu artinya inovasi urban farming salah satunya. Dan ini kalau kita jalan-jalan ke kawasan Jakabaring mungkin yang di dekat salah satu mall itu, kita menoleh ke sebelah kanan kiri ada pertanian juga ya di situ ya. Tapi itu sudah termasuk pinggiran kota juga tuh. Iya, benar. Cakupannya urban farming juga Pak. Ini memang bentuknya sudah industri pertanian di situ. Kalau melihat kawasannya seperti itu luasnya. Bagaimana nih Pak Novikar mungkin? Kalau dibilang pinggiran kota tadi, tadi kan sudah saya jelaskan tentang teori urban tadi kan. Itu ya salah satunya ya. Salah satunya tentang teori urban tadi. Urban farming itu penerapannya tidak hanya di kota saja. Bisa juga ya. Ya, bisa di desa. Dalam artian apa? Walaupun desa sebenarnya di mindset banyak orang itu melekat memang tempatnya begitu ya. Iya, kan terkadang malah di desa itu ruang sempitnya itu tidak dimanfaatkan. Itu yang harus dimanfaatkan. Kebanyakan kan di desa Jadi itu. mereka memang fokus ke lahan Ke gitu ya. lahan, benar. Jadi makanya waktu saya ke Musi Banyuasin, itu saya bilang manfaatkan juga di sekitaran rumah. Itu. Nah, setidaknya untuk pangan Bapak Ibu sekalian. Itu jadi penting Mas untuk pertanian pangan. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya masyarakat itu sudah kenal namanya urban farming contoh. Tapi dalam bentuk estetika. Dengan apa? Menanam tanaman bunga. Itu. Jadi kalau kita lihat ke rumah-rumah ada bunga itu sudah Pasti masuk ya. dalam urban farming itu. Tapi kalau bisa dipilih bunga atau apa tuh sayur? Kalau saya sih memilihnya Tergantung hobi ya. Yang pertama itu hobi. Kalau pribadi saya kalau bisa apa yang ditanam bisa jadi income. Nah, ini bicara mengenai income ini supaya bisa dimotivasi juga untuk pendengar kita boleh dong, walaupun tidak secara gamblang ya. Income yang sudah didapatkan oleh Pak Novikar dengan giat ini di kisaran apa tuh? Kalau dibilang kisaran setidaknya saya sudah bisa menyelesaikan studi saya. Jadi lumayan menjadikan juga ya. Dengan biaya saya sendiri Mas. Oke. Dan ini untuk panennya berapa lama nih untuk giat penanaman pada hidroponik ini tadi? Macam-macam Mas. Kayak kangkung itu kisaran 20 hari sampai 25 hari cepat ya? sudah bisa panen. Pakcoy itu sekitar 28 sampai 30 hari. Bahkan pakcoy itu enaknya dimakan umur kisaran 20 hari. Masih bentuk baby itu enak sekali itu. Kalau selada sekitaran 30 sampai 35 hari. Ada lagi green romaine, yang sayur mahal green romaine, itu per kilonya bisa sampai 60 per kilo. Waduh, kayak harga ini ya, hampir Ikan. kalah tuh ayam. Ayam sekarang di 40-an ya kalau nggak salah tuh. Nah, green romaine itu kan jarang membudidayakannya di konvensional. Jadi budidayanya itu ya kebanyakan dari hidroponik. Itu karena kebutuhan green romaine ini lumayan banyak untuk ke resto-resto besar gitu. Nah, kalau income tadi itu yang penting bisa sampai saat ini menyelesaikan studi. Jadi ini sekali ya, punya potensi sekali di situ. Sangat. Yang urban farming itu sangat potensinya sangat besar. Dan kita kalau kembali ke generasi muda mungkin di lingkungan kampus ya yang ada di Universitas Palembang, Bu Asmawati, bagaimana nih untuk mahasiswa-mahasiswi di situ? Apakah mereka juga terpancing untuk giat seperti yang dilakukan oleh Pak Novikar ini tadi? Makanya sekarang Terus sekarang dipegang di satu sedikit tuh yang punya yang punya Bu Asma ya. Makanya gini. Karena yang motivatornya kan ada di sini. Kalau awal-awalnya kan kita selalu bicara kan, setahun ini dengan dengan mahasiswa seperti ini. Mereka belum ada bukti katanya. Tetapi ada generasi Gen Z juga ini malah udah melakukan ya. Iya, sudah berprestasi dan makanya sekarang untuk mahasiswa kami sudah berlomba-lomba nih sebenarnya. Sebenarnya mudah sekali Mas. Dengan air mineral itu, gelas air mineral, sisa gelas air mineral bisa kita tanam pakcoy. Bisa kita tanam tanaman selada di situ. Bisa menghasilkan. Kita letakkan di atas meja. Kita kasih nutrisi Ebi Mix itu. Sebulan udah bisa dipanen. Dan ini keuntungannya. Kalau kita menggunakan hidroponik, kita bisa monitor tanaman itu. Ini tanaman ini mau kita mau panen sekarang atau nanti seperti itu. Udah bisa kan, kalau di lapangan kan kita nggak bisa meninjau langsung. Kalau itu kan di depan rumah kan udah bisa. Gampang ini ya? bisa dipanen nih untuk makanan ini misalnya buat tom yum dan lain sebagainya. Bisa seperti itu. Dan Pak Novikar kalau untuk space mungkin ya? Minimal mungkin yang bisa dimanfaatkan itu selebar apa itu? Kecil ya Mas. Selebar meja ini mungkin bisa ya? Sangat bisa. Lebaran minimal lah ya. Kali satu pun bisa. Udah bisa tuh. Udah bisa. Yang penting kebutuhan sinar matahari terutama untuk tanaman itu kan butuh itu poinnya sinar, ya. poin Harus utamanya. di tempat yang memang ada pancaran sinarnya Benar, ya. setidaknya dari pagi sampai ke jam 1 siang minimal tuh kan. Ukuran 1x1 sudah bisa. Dengan apa? Kayak vertikultur ataupun penggunaan hidroponik yang mini kan. Nah, itu udah bisa Mas. Atau penggunaan tentang lingkungan nih. Pemanfaatan limbah botol misalnya. Nah, dari narasumber saya kemarin di anak-anak SD itu saya suruh manfaatkan bahan bekas. Bahan bekas tadi ini untuk, dimanfaatkan.
pemanfaatan urban farming kan, sebagai media yang kata Ibu Asmawati tadi. Nah dengan space gitu sudah sangat maksimal ya. Sudah sangat bisa untuk ketahanan pangan diri kita sendiri. Oke, kebutuhan kita dulu ya. Benar. Ditempel di dinding. Tapi kalau sifatnya untuk ke income kayaknya harus ya lebih ini lagi tuh. Oke, baik. Kalau Luciana, kalau beranda-anda ini lebih kemana memilih untuk tanaman hidroponiknya nanti? Kalau punya kesempatan tuh atau punya keinginan memilih apa tuh? Yang terpenting pilih itu dari niat, dari hati ya. Oke. Ya. Niatnya udah ada, tapi pemilihannya apa nih jenisnya? Sayurnya. Sayur. Ya. Apa tuh? Kobes? Kangkung Harus juga. kebakar alam itu. Harus kebakar alam kobes Iya. ya. Tapi sejauh ini bagaimana Luciana, ada keinginan juga? Ada niat dalam hati, tapi belum tahu ya kedepannya nanti bagaimana. Masih dipelajari dulu. Iya, sih. masih dipelajari dulu ya. Masih angan-angan ini. Karena butuh ilmunya juga ya. Tapi Mas kita boleh memberikan penghargaan pada mereka-mereka Kenapa nih, Bu? generasi Gen Z itu saat ini kan sulit sekali untuk menerima bahwa fakultas pertanian itu fakultas yang diidamkan seperti di zaman ibu dulu. Kalau sekarang kan mereka lebih memilih yang lain. Padahal melalui pertanian melalui fakultas pertanian itu kita bisa bekerja, artinya bisa lewat yang menghasilkan. Iya, maksudnya itu yang sekarang yang pakai Internet of Things, kemudian menggunakan yang artinya menggunakan yang IT itu bisa tuh pertanian. Buktinya sekarang yang dijalani oleh Pak Pikar itu. Iya. Jadi memang bisa mengikuti zaman juga ya. Betul. Sekarang kita nyiram tanaman itu nggak perlu kita pakai gembor lahan. Udah menggunakan alat tuh lewat HP. Tinggal dipencet aja nanti bisa nyiram sendiri tanamannya. Istilahnya IoT. Ya, IoT. Itu tadi ya. Dan ini yang di awal tadi kita sampaikan bahwa ini ada prediksi cuaca nih katanya. Bakal ada El Nino. Artinya suhu yang begitu panas ya. Bagaimana nih untuk yang sudah melakukan giat penanaman hidroponik ini atau urban farming ini, apakah juga ada solusinya juga ketika nanti ada momennya seperti itu dari Pak Novikar mungkin? Ya solusinya yang sudah dialami menerapkan urban farming ya terus lanjutkan. Kenapa ya. dengan urban farming ini tadi sebagai mitigasi. Yang pertama sekali kita panas itu selain kondisi ekstrim ditambah emisi karbon ya kan. Dengan melakukan urban farming karbon itu bisa diserap. Oh gitu ya. Diserap, sehingga suhu ada di sekitar kita itu akan turun. Walaupun di secara alami indeks itu tinggi, tapi di sekitaran kita Iklim makro. Oh iya ya. Makanya kita kalau lagi panas berdengkang berdiri di bawah pohon. Benar. Kayak wah adem ya, beda ya kan. Sejuk. Langsung nak ngantuk ke bawah pohon. Bawa anak tidur. Kalau itu salah satunya contohnya. Contohnya di situ ya. Iya, jadi malah justru itu akan membantu suasana rumah kita menjadi lebih sejuk. Lebih sejuk. Oke, jadi banyak sekali manfaatnya di sini ya. Sangat Baik, dan sebelum nanti kita akan kembali lagi dengan obrolan kita ya untuk Mance Bice dulur-dulur, beto yang lagi monitor kami di 88,4 FM, yang lagi mendengarkan di aplikasi RRI Digital atau juga yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube kami, jangan kemana-mana karena lagi kami nak balik lagi untuk di obrolan komunitas. Ya tetap di sini di 88,4 FM Rumah Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
lihat tuh asapnya tebal sekali. Kayaknya ada kebakaran ya di lahan sana. Iya, bahaya banget ya. Kebakaran lahan bisa cepat menyebar loh, apalagi musim kemarau begini. Aduh, kita harus apa ya? Ngeri juga liatnya. Pertama, kita harus laporkan ke pihak berwajib dulu, seperti pemadam kebakaran atau pos. Kebakaran lahan tidak hanya merusak alam, tetapi juga mengancam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama mencegah dan tanggap terhadap bencana ini. Bersiaplah, saat bahagia dinanti telah tiba. Seluruh penjuru dunia bersorak suara. Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga, dengarkan komentator idola. Imajinasimu menyala, tak peduli jarak dan waktu. Kita bernyanyi satu lagu untuk semangat yang menyala, untuk dunia yang bersuara. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI menyapa, satukan asa, dari desa sampai kota, di udara kita bersama. Sepak bola dan cinta merdeka. Merah putih di dada kita, walau berbeda tetap bersama. Sepak bola bahasa dunia, RRI suara Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk semua. Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Baik, masih bersama kami di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih bersama dengan Bu Dr. Asmawati, ada juga Pak Novikar dan juga Luciana yang merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Palembang, dan juga ada dosennya juga ya, Bu Asmawati dan juga Pak Novikar. Jadi kita melanjutkan kembali dengan obrolan kita tadi mengenai mungkin cara perawatan mungkin. Ini kalau sebenarnya perawatannya agak sulit atau bagaimana nih untuk melakukan urban farming ini tadi? Mungkin ke Pak Dika yang lebih ahli. Silakan Pak. Kalau untuk perawatannya, Cak, kalau menurut saya itu mudah. Mudah ya. Mudah, yang pertama sekali. Asal ada nggak tuh? Asal itu tadi tekun Niat. dan konsisten dan niat. Itu tadi ya, kembali ke situ Mas. Kembali ke situ Mas. Kan? Karena apa? Urban farming ini terutama khususnya hidroponik itu kan tidak perlu melakukan penyiraman. Oh itu ya. Betul. Iya, Karena dia udah ada air itu tadi. Iya, karena penanamannya kan langsung akar itu langsung menyentuh air. Medianya itu hanya dipakai pada waktu semai. Nah, untuk kontrol cuma untuk kontrol nutrisi dan pH, tingkat keasaman air. Cukup cuma itu dua aja. Dua itu aja ya. Jadi tiga, yang pertama dari semaian harus optimal, tidak kutilang, terus tinggilan sih. Nah itu kawan aku itu. Kalau pergawati nggak apa-apa. Ada apa-apa. Mama itu posturnya ya. Kalau istilah pertaniannya itu etiolasi, Itu. ya kan? Yang kedua harus kontrol nutrisi Hmm. dan tingkat keasaman air. Oh itu Cukup tadi. gitu. aja. Itu aja. Tadi ya. Tapi untuk mengenai detailnya tadi kayaknya kalau di internet udah banyak Oh, ya Pak banyak, ya. banyak sekali Cak, itu. Baca. Di YouTube, internet, Oke. bahkan di TikTok, Instagram, itu Instagram. ada semua, bahkan Facebook lah, itu banyak. Dan juga memang beberapa pertanyaan sering saya nih ya ke baik itu senior yang sudah mau pensiun. Kalau pensiun nanti cuman Pak atau Kak kegiatannya? Ya bertandem kayak gitu. Nah, kebun kayak gitu. Artinya memang itu tadi ya, nilai potensinya itu memang ada menjanjikan juga, termasuk Bu Asmawati juga ya nanti ya. Iya. Dan untuk pemilihan tanamannya itu tentu yang harus bisa langsung
apa ya? Sesuai kebutuhan pasar. Sesuai kebutuhan pasar itu tadi kayak untuk pangan itu cocok sekali ya. Betul. Dan kalaupun bunga itu termasuk ini juga enggak ya? Beda ya kali? Kalau bunga ya bisa. Industrinya ada juga ya. Industrinya juga ada. Walaupun terbatas ya kayaknya. Walaupun terbatas bisa kayak. Karena itu menyangkut hobi ya, Benar. bukan kebutuhan gitu ya Mas Beca ya. Jadi pertimbangan di awal itu betul ini sekali ya, matang sekali gitu. Oke, kalau Bu Asmawati bagaimana? Lebih memilih apa tuh? Kalau dulu ya, satu waktu kalau saya pensiun, saya harus bertanam. Tapi dalam pikiran saya kan nggak punya lahan. Nah, itu. Ternyata walaupun Ada solusi tidak ya? punya lahan, ada solusi. Dengan lahan Di lahan sempit tetangga, pun, jangan tuh ya. nggak ada lahan seperti yang Topikar tadinya kan Iya. nggak punya lahan. Benar. Di rooftop, Oke. kemudian di atasnya lagi Di atasnya. dia manfaatkan. Di dinding-dinding rumah bisa kita manfaatkan. Nah, dinding rumah Kalau kita bisa. sudah punya dapat income nanti kan bisa udah punya modal, kita bisa sewa lahan yang untuk yang lebih besar lagi. Oke. Seperti itu. Dengan modal yang kecil kita bisa niat hati, kemauan dan keinginan yang besar itu saya rasa bisa sukses. Bisa sukses itu. Iya. Jadi kalau tadi unggulnya sering kita bahas ya. Tapi ini pemahaman yang ada di masyarakat awam kayak banyak tanaman, banyak nyamuk lagi. Nah, bagaimana tuh Pak Novikar? Apakah ada benarnya di situ atau salah besar gitu? Salah. Kenapa tuh? Yang mengundang nyamuk itu kan ada genangan air. Sedangkan genangan air yang ada Ya. pada hidroponik itu Mengalir terus. mengandung nutrisi tanaman yang notabene itu kalau kita Iya. minum atau terserap ya beracun ya. Oh, itu. Nah, itu. Jadi nyamuk nggak mau hinggap di sana. Nggak mau, kecuali itu ada endapan, tapi endapannya itu tidak mengalir dan tidak terisi dengan nutrisi hidroponik itu baru itu bisa mengundang nyamuk. Oh, itu Yang ya. terpenting itu tadi jaga kebersihan juga termasuk. Langsung itu. Gak taunya tadi bukan oleh tanaman, buka pintu banyak Banyak ini baju yang bergantung. Iya. Pokoknya itu penyebabnya itu tadi ya. Kalau Luciana bagaimana nih Luciana dengan tadi dari Bu Asma, Pak Novikar juga yang sudah menyampaikan banyak sekali edukasi untuk kita yang awam. Luciana kalau di rumahnya itu apa ya diimajinasikan bisa nggak sih untuk melakukan urban farming ini? Apa rumahnya? Harus bisa. Bagaimana tuh? Kebetulan Luciana ini bukan dari Kota Palembang. Oh, bukan dari Kota Palembang. Dia berasal dari Oke. Kabupaten Palawang. Bagaimana di Kabupaten Palawang untuk industri pertaniannya? Apakah ada juga yang melakukan yang tadi disampaikan apa Pak untuk di kawasan periurban? Apakah ada juga di sebagiannya? Hidroponik. Belum ada Pak di situ, ada sih lahan. Tapi luas. dia itu lahan luas, seperti kebun. Oke. ya. Jadi memang disiapkan lahan ya di situ Iya. ya. Tapi kalau buat masyarakat yang tidak punya lahan dan juga cuma ada pekarangan rumah juga belum ada giat di situ. Setahu Lucy belum. Ya. Tapi kalau dari Lusinya ada nggak apa dengan orang tua mungkin keluarga setelah dapat ilmunya di sini di Palembang akhirnya sama-sama untuk ngobrol yuk kita coba melakukan ini tadi tuh giat di rumah gitu. Iya ada. Ya mudah-mudahan nanti orang tuanya juga ikut support ya supaya bisa jalan ini tadi. Baik, dan ini tambah rasa sudah 51 menit di Manca BC ya. Saking keseru obrolan kita bersama dengan momen luar biasa di pagi ini, mungkin sebagai penutup kali ya masing-masing apa yang pengen disampaikan untuk masyarakat khusus yang lagi monitor siaran kita di pagi ini, mungkin dari Bu Asmawati dulu. Dengan melaksanakan urban farming, kita bisa menjaga lingkungan. Ya. Artinya kita bisa menjaga lingkungan supaya tetap sehat. Pengumpulan sampah yang benar, artinya limbah-limbah itu bisa kita manfaatkan untuk digunakan sebagai bahan ataupun alat untuk urban farming. Nah itu tadi ya, jangan terfokus dengan paradigma yang tadi sudah dipatahkan oleh Pak Novikar, sudah dijelaskan juga banyak sekali manfaatnya juga Manca BC. Mungkin ada tambahan lagi Bu Asma? Jagalah lingkungan. Jagalah Bekerjalah dengan hati. Nah itu tadi ya, kalau hati yang sudah ikut kerja insya Allah hasilnya baik ya. Oke, dari Pak Novikar apa yang pengen disampaikan tuh? Oke, kalau dari saya nih, kalau kita lihat ya Mas ya, dari kondisi kota sekarang, memang banyak tantangan, lingkungan terutama ya, di mana seperti lahan makin sempit, kebutuhan pangan meningkat, kualitas lingkungan juga makin hari ya makin menurun, bukan menurun sih, tapi sedikit terutama di Sumatera Selatan ini berfluktuatif, gitu. ya kan? Bahkan kemarin di tanggal 18 itu Sumatera Selatan sedikit tinggi untuk polusinya. Oh itu ya? Iya. Nah, jadi urban farming ini solusi yang cukup menarik untuk mengatasi, menjadi mitigasi atas tekanan lingkungan yang akan kita hadapi ke depan. Jadi mungkin itu cukup dari saya. Oke, baik. Boleh menambahkan? Boleh silakan Bu. Urban farming itu bisa menjadi edukasi bagi petani-petani yang ada di pedesaan. Iya, kesenggol kayaknya. Kesenggol terus bagi petani yang ada di pedesaan. Karena petani itu kan tidak setiap hari bekerja di kebun. Benar. Pada waktu dia kosong untuk itu bisa memanfaatkan kawasan rumahnya juga ya. Dengan urban farming tersebut. Oke, baik. Kalau dari Luciana nih, apa nih mewakili teman-teman mahasiswa, apa yang pengen disampaikan sebagai mahasiswa Fakultas Pertanian? Baik, urban farming juga bukan sekedar menanam, tapi belajar bersabar, merawat, dan menghargai proses alam. Oke, luar biasa sekali kalimatnya ya. Baik, terima kasih sekali lagi buat Pak Novikar Saputra Idli SPMSI dengan banyak sekali ilmu yang tadi disampaikan ya. Ini bermanfaat sekali untuk pendengar kita. Dan juga terima kasih juga untuk Ibu Dr. Insinyur Asmawati MSI juga Bu ya. Sama-sama. Yang selalu Ida capek ya untuk memberikan ilmunya di Kabupaten Palembang yang sangat bermanfaat juga tentu untuk pendengar kita. Untuk Luciana juga terima kasih. Mudah-mudahan semangat juga ya dengan giat di kampus dan juga cepat wisuda. Amin. Amin. Masih 2 tahun Wow, lagi.
usia Anda baru semester 2. Iya. Masih panjang. Iya, masih panjang. Panjang. Pokoknya salam sukses dan juga kita akan menutup Mance BC perjumpaan kita di obrolan komunitas edisi pagi menjelang siang ya di Selasa 21 April 2026 dan juga bertepatan dengan Hari Kartini ya. Kartini. Nah, kita ucapkan selamat Hari Selamat Hari Kartini Kartini. untuk semua wanita di Iya, seluruh dunia ya. dunia. Oke, baik. Dan juga menuntaskan perjumpaan kita untuk Sriwijaya pagi juga pagi ini dan kula pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama 24 RRI Palembang. Sampai jumpa.